Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan pendataan transaksi bisnis pada pertemuan yang ketiga. Sebelumnya sudah kenal sama saya, yaitu Maulana SK 621533143. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman mengenai tentang dasar akuntansi. Analisis dan pendataan transaksi bisnis memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga itu menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo norma akun. 4. Menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima yaitu menyiapkan neraca, saldo, dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. 6. Menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Next, setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Ini adalah garis besarnya, yaitu akun. Selanjutnya ada kelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Nah, ini adalah garis bawahi yang kalian tahu, itu adalah buku besar. Next, daftar akun dalam buku itu besar disebut juga bagan akun. Next, selanjutnya, nah ini adalah klasifikasi utama dari akun. Dalam sebuah perusahaan itu pasti ada aset dan kewajiban. Aset adalah suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ada beberapa macam aset dalam sebuah perusahaan. Ada kas, ada perlengkapan, ada bangunan, ada piutang usaha. Dan untuk kewajibannya adalah utang kepada pihak luar atau kreditor, seperti utang usaha, whistle bank, atau kreditor lainnya, atau utang dan juga utang gaji. Selanjutnya, nah ada ekuitas pemilik, adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Seperti contohnya model Grace Card, penarikan dalam pembayaran, atau transferan atau informasi. Ini adalah sebuah informasi mengenai hak pemilik ekuitas ini. Nah, ada juga pendapatan atau laba, adalah suatu kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari suatu produk dari menjual jasa atau produk, seperti pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Beban adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, adalah pengguna aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan, seperti beban sewa, beban gaji, beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambarkan menyerupai bentuk huruf T. Kita anggap bahwa dalam belajar akun, terapkan huruf T adalah lambangnya. Ya teman-teman. Nah, di sini adalah akun T yang dilambangkan T. Ini T.
sebelah kiri nanti ada sendiri, sebelah kanan ada sendiri. Nah, sebelah kiri kas, ini kas, ada kas, sebelah kiri adalah sisi debit, kemudian sebelah kanan adalah sisi kanan adalah kredit. Nah, ini adalah garis besar kalian yang harus kalian ingat, bahwa setiap akun T itu sebelah kiri itu sisi debit, sebelah kanan adalah sisi kredit atau hutang kalian dalam perusahaan. Nah, seperti contohnya hal ini ada sebuah data 3750, 8 dan seterusnya. Ini adalah sebuah jumlah dalam kas. Di sisi kiri adalah sebuah debit, sebelah kanan adalah kredit. Untuk menyeimbangkan akun T ada beberapa langkah yang harus teman-teman ketahui. Pertama, jumlahkan sisi debit. Nah, setelah kalian menjumlahkan ini, dan hasilnya ini, maka ini juga akan mendapatkan hasil yang sama atau balance, ya saya artikan seperti balance, sama hasilnya. Ini sisi debit dan ini sisi kredit. Kemudian jumlahkan sisi kredit. Di sini ada sisi kreditnya, ini jumlahkan ini dan menghasilkan ini. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Di sini sisi kiri dikurangkan dengan sisi kredit, kemudian akan menghasilkan sebuah jumlah balance. Next. Transaksi dan akun neraca. Nah, di sini adalah penerapannya untuk transaksi dan akun neraca. Nah, sebelum kalian ketahui bahwa di sini adalah sebuah contoh mengenai akun antara debit dan kredit. Di sini ada tanggal transaksi, ada uraian, keterangan atau informasi penarikan atau pembayaran. Ini dalam akun, buku akun ya. Ini ada halaman pertama, ada debit, ada kredit. Nah, seperti dicontohkan pada tanggal 1 November, Chris Kau menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, sebelum ini kan masih uangnya Chris Kau itu sebelum ditransfer ke Net Solution. Ketika nanti ditransfer ke Net Solution, berarti uang Chris Kau ini habis, tapi ditransfer mempunyai untuk perusahaannya nanti. Seperti tanggal ini, November 2005, Chris Kau menyetorkan uang masuk kas, dan debit dan kredit ini minus, tapi di perusahaannya masih memiliki sebuah uang 25.000 US dollar. Kemudian Chris Kau ini menginvestasikan ke perusahaan Net Solution. Itulah sebuah
apa namanya, uraian dalam akuntan ini. Selanjutnya di sini masih dalam sebuah penyetoran Criscal yang akan ditransfer ke perusahaan Solution. Nah, ini adalah tampak dari jurnal buku besar. Jadi di sini ada kas debit, di sini ada kredit, dan di sini ada model Criscal yang debitnya 0 dan yang kreditnya yaitu minus 25.000. Di sini perusahaannya sudah mendapatkan 25 US dollar. Next. Nah, pada tanggal 5 November, Nest Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar secara tunai. Nah, pada 25 November, Nest Solution ini membeli sebuah tanah. Jadi Nest Solution ini kehilangan 20.000 US dollar, tetapi memiliki investasi tanah 20.000 US dollar. Jadi masuk ke dalam kredit minus, tapi memiliki tanah, investasi tanah 20 US dollar. Next. Ini adalah tampak jurnal dari buku besar yang pada tanggal 5 November Solution membelikan tanah senilai 20 US dollar secara tunai. Di sini ada kas, debitnya 25 US dollar, kemudian dibuat beli tanah pada tanggal 5 November seharga 20 US dollar. Jadi kreditnya ini masuk ke minus 20 US dollar dan masih 5.000 dolar. Nah, tanah Criscal ini memiliki seharga 20 US dollar dan ini masih 0. Next. Nah, pada yang ketiga yaitu pada tanggal 10 November, Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Nest Solution ini membelikan sebuah perlengkapan secara kredit, berarti masuk dalam sebuah debit dan sebuah kredit. Maka dari itu dalam kredit ini minus 1.300, tetapi perusahaan memiliki sebuah 1.350 US dollar. Next. Nah, ini tanpa jurnal garis besar atau jurnal buku besar pada tanggal 10 November, Solution membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 dolar. Pada tanggal 10 November memberi perlengkapan yang masuk dalam sebuah debit dan utang usahanya bertambah menjadi 1.350 US dollar. Next. Nah, pada tanggal 30 November Nest Solution membayar kreditur sebesar 950 US dollar. Nah, kemudian perusahaan Nest Solution ini membayar sebuah kreditor, menyetorkan 950 US dollar. Jadi nanti kreditnya, debitnya mengurang tapi kreditnya menambah, seperti itu ya. Next. Terima kasih. Untuk pada materi kali ini saya cukupkan. Mohon maaf atas penyampaian jika ada salah maupun dalam penyampaian saya masih kurang lancar karena masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.